Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun Bapak melihat video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, terdiri dari anggota kelompok, Zulfikar Afi Malik dengan NIM 2110055, Rangga Saputra dengan NIM 211001056, Mardika dengan NIM 211001058, dan saya sendiri Pandu Laksana dengan NIM 211001059. Di sini kami akan menyampaikan berupa WBS dari proyek yang kami buat terkait instalasi sistem monitoring water tank di Masjid Al-Faruq sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek telekomunikasi atau telematika, yaitu Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman, STMT. Berikut adalah penjelasan. dan ini slide kedua ini adalah topik pembahasan, yaitu yang satu pendahuluan, kedua manfaat dan tujuan, yang ketiga hikari BPS, yang keempat kesimpulan. Yang pertama, BPS merupakan suatu perincian pekerjaan masing-masing individu atau kelompok menjadi suatu hierarki. Hal ini dilakukan guna pekerjaan yang dilakukan lebih jelas dan detail supaya proses perencanaan dari suatu proyek lebih matang. Kelompok kami berencana membuat suatu proyek sistem monitoring water tank. Merupakan sebuah sistem yang nantinya akan mendeteksi tingkat kekeruhan dan kapasitas air yang ada dalam tandon air. Nantinya nilai yang diproses akan ditampilkan melalui suatu media, baik itu display atau perangkat mobile, guna memudahkan seseorang dalam monitoring. Selanjutnya untuk manfaat dan tujuan. Untuk manfaatnya yang pertama, membantu penjaga masjid dalam memantau kualitas air yang berada di dalam water tank sehingga dapat meminimalisir jemaah yang terjangkit penyakit akibat air yang digunakan untuk berwudu tidak layak dipakai atau sudah tercemar. Yang kedua, membantu penjaga masjid dalam memonitor kapasitas air yang tersisa guna meminimalisir habisnya air saat ramai jemaah yang ingin beribadah, serta mengetahui kapan waktunya untuk mengisi ulang air yang ada dalam water tank. Untuk tujuannya, sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada salah satu masjid di daerah Purwokerto, yaitu Masjid Al-Faruq. Selain itu, demi memberikan kenyamanan jemaah muslim-muslimah dan guna meningkatkan kehusuan dalam beribadah. Dengan diterapkannya sistem monitoring water tank, harapannya dapat memantau kapasitas dan kualitas air agar jemaah yang menggunakannya tidak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh media air. Berikut adalah WBS dari kelompok kami yang terdiri dari 3 level. Pertama adalah tugas utama dari proyek kami terdiri dari persiapan, prototyping, pengembangan, pengujian dan evaluasi, desain paten, pemasangan, dan terakhir adalah pemeliharaan. Kedua adalah yang memimpin atau yang mengkoordinir tugas yang diberikan. Terakhir adalah paket tugas yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah persiapan, di mana untuk koordinasi tugasnya adalah ketua pelaksana. Nah, untuk paket pekerjaannya di sini mengidentifikasi target pengguna, di mana untuk proyek kami target penggunanya adalah salah satu masjid yang berada di Purwokerto, yaitu Masjid Al-Faruq. Nah, untuk yang kedua, menentukan tujuan dan manfaat perangkat. Untuk tujuan dan manfaat sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Zulfikar sebelumnya. Lalu yang ketiga, terdapat sosialisasi ke masyarakat dan survei lokasi, di mana memberikan pengetahuan terkait sistem yang akan diterapkan kepada penghuni masjid khususnya, dan melakukan survei lokasi agar mudah dalam menentukan peletakan komponen serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Terakhir, menentukan komponen yang diperlukan. Setelah melakukan survei lokasi, sudah dapat ditentukan terkait alat dan bahan yang dibutuhkan dengan kualitas yang sebaik mungkin, akan tetapi dengan harga yang serendah mungkin. Untuk tugas yang kedua adalah prototyping, di mana untuk tugas ini dijalankan oleh IoT Engineer. Nah, untuk pekerjaannya, pertama, penentuan microcontroller. Sebelum dibuatnya desain paten, IoT Engineer bertugas untuk melakukan prototyping dengan menggunakan microcontroller. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam melakukan eksperimen. Yang kedua adalah penentuan peletakan komponen. Hal ini sangat penting guna meningkatkan estetika dari sistem serta dapat membuat bentuk sistem menjadi lebih kompak. Terakhir adalah penentuan jalur komponen.
di mana penentuan jalur tidak kalah pentingnya untuk memastikan agar tidak ada komponen terhubung secara short yang dapat mengganggu kinerja dari sistem. Lalu ada pengembangan, di mana pengembangan juga dilakukan oleh IoT Engineer. Yang pertama adalah penentuan konsep program, kedua pengembangan program, dan ketiga adalah integrasi program dengan display monitor. Merupakan sebuah paket pekerjaan yang berfokus pada bagian software. IoT Engineer melakukan pemrograman terhadap komponen agar dapat saling terintegrasi sehingga menciptakan sistem yang direncanakan. Untuk tugas yang keempat adalah pengujian dan evaluasi, di mana untuk pengujian dan evaluasi dikoordinasikan oleh QA Engineer atau Quality Assurance Engineer, di mana untuk paket pekerjaannya adalah pengujian dan pengambilan hasil data, evaluasi analisis perangkat, serta perbaikan dan peningkatan perangkat. Sebelum dibuatnya desain paten, terlebih dahulu sistem diuji coba dengan menganalisis hasil data yang didapat untuk menentukan kesesuaian antara sistem dengan tujuan yang diinginkan. Di akhir, dilakukan evaluasi serta peningkatan terhadap sistem agar lebih matang pada saat diterapkan. Yang kedua, desain paten. Hardware engineer, pembuatan jalur komponen, menciptakan PCB, peletakan komponen. Hardware engineer membuat desain yang sudah direncanakan sebelumnya oleh IoT engineer. Berfungsi sebagai wadah penyusunan komponen-komponen elektronik sebagai terpasang lebih rapi dan terorganisir. Pemasangan, IoT engineer penentuan tatakan letak sistem, penentuan keamanan sistem. Pemasangan tidak hanya sekedar meletakkan, akan tetapi perlu memperhatikan namanya kerapihan agar nama estetika dari mesin Alfarouk perlu diperhatikannya keamanan juga seperti tepatnya CCTV di sekitar sistem atau pemasangan besi dan pengaman tambahan. Pemeliharaan, QA Engineer, pemeriksaan baterai sistem secara berkala, pemantauan keamanan sistem. Setelah proyek dinyatakan selesai, terdapat namanya pemeliharaan guna menjaga kelangsungan sistem agar dapat diterapkan hingga jangka panjang. Seperti rutin dilakukan pemeriksaan satu daya serta selalu memantau keamanan dari sistem. Kesimpulan, sistem monitoring water tank mampu minimalisir hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kualitas air yang tidak diinginkan, baik dan membuat rasa aman dan nyaman kepada jamaah yang ingin beribadah, serta mampu menampilkan indikator kapasitas air tanpa perlu khawatir kekurangan air, terlebih jika sedang ramai jamaah yang sedang berkunjung. Yang kedua, pentingnya menjaga kebersihan air guna meminimalisir terjangkitnya penyakit dari akibat air yang tercemar. Selain itu, air yang bersih mampu membuat jamaah lebih nyaman saat melakukan ibadah. Yang terakhir, BBS mampu memverifikasikan sesuatu pekerjaan proyek menjadi beberapa bagian agar mempermudah dalam melakukan perencanaan, pengolahan, dan pemantauan. Itu presentasi terkait sistem monitoring water tank di Masjid Al-Farouk oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata sebelumnya. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.